Jaminan seorang putra kekudangane Rama adalah selamat, bahkan sempurna hingga abadi. Hari ini saya ingin mengajak seluruh kadang merenung sejenak melalui video saya ini. Kalau kadang yang di sini itu sudah pasti, tapi yang saya utamakan adalah poro kadang saya yang ada di luar sana. Coba simak video saya ini dan renungkan secara mendalam. Jaminan seorang putra Rama adalah selamat. Jaminan seorang putra kekudangane Rama adalah selamat, bahkan sempurna hingga abadi. Namun ada berapa banyak kadang-kadang kita di luar sana yang mumpuni, yang dianggap senior, yang dianggap hebat, yang punya bisnis mendunia, yang punya usaha sukses, yang sakti mandraguna, menjadi seorang dukun, menjadi seorang paranormal, menjadi seorang pedagang, bahkan ada yang menjadi seorang juru kunci tentang sesuatu yang bersifat gaib. Saya ulang, jaminan seorang putra kekudangane Rama adalah selamat, bahkan sempurna hingga abadi. Namun ada berapa banyak kadang-kadang kita di luar sana yang hebat, yang luar biasa, yang punya bisnis mendunia, namun pada akhirnya jatuh bangkrut, yang punya usaha sukses, namun pada akhirnya ninggal hutang kesana kesini, yang sakti mandraguna, jadi dukun, jadi paranormal, jadi juru kunci gaib, dan lain sebagainya, namun pada akhirnya merangkak dengan penyakit komplikasi, mengalami kematian yang memalukan, mengalami kematian yang tidak indah, mengalami kematian bahkan mengerikan. Bahkan tidak jarang
tidak sedikit putra Rama yang di setiap harinya begitu-begitu saja, selalu dikerumuni masalah-masalah, selalu mengalami kegelisahan-kegelisahan, keraguan-keraguan, bahkan ketakutan-ketakutan. Itu tidak sedikit kadang kita di luar sana yang mengalami semua itu. Maka jaminan seorang putra kekudangannya Rama adalah selamat, bahkan sempurna hingga abadi. Saya rasa semua itu sudah lebih dari cukup untuk dijadikan bahan renungan kita. Kenapa putra kekudangannya Rama kok sampai mengalami demikian itu? Bukankah putra kekudangannya Rama itu dijamin selamat, sempurna, bahkan abadi? Tapi mengapa yang pengusaha jatuh dari usahanya, yang bisnis bangkrut dari bisnisnya, yang sakti tidak bisa ngobati penyakitnya sendiri, yang dukun lumpuh, yang paranormal stres? Coba kita renungkan hal itu. Mari kita renungkan hal itu. Ada apa di balik semua itu? Pertanyaannya, benarkah mereka-mereka yang mengalami penderitaan, kesedihan, dan kengerian itu adalah putra kekudangannya Rama? Atau hanya putra akon-akon? Sepertinya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun firman, entah itu yang tersurat di dalam Alkitab atau tersirat di alam semesta, yang menceritakan, yang menjelaskan Tuhan itu ingkar janji. Itu belum ada yang menjelaskan. Penjelasan tentang itu belum ada, tidak ada. Tapi dalam kenyataannya, betapapun orang awam memandang rendah wahyu pancagaib, wahyu pancagaib adalah sesuatu yang luar biasa. Jika ukuran tinggi, wahyu pancagaib adalah tertinggi. Jika ukuran dalam, wahyu pancagaib adalah terdalam. Jika ukuran luas, wahyu pancagaib adalah terluas. Sejak awal wahyu pancagaib hijrah atau turun ke bumi, diterima seorang manusia hidup, hingga sampai sekarang ini, wahyu pancagaib memiliki sejarah yang berbeda sendiri dibanding sejarah-sejarah yang pernah turun ke bumi sebelum wahyu pancagaib. Mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang dilahirkan oleh wahyu pancagaib bagi pelakunya itu tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit kadang kita yang awalnya seorang pengusaha bangkrut dari usahanya, bahkan berakhir
melebihi orang miskin penderitaannya. Yang awalnya berbisnis luar biasa, rugi dari bisnisnya, jatuh dari bisnisnya. Yang tadinya jumeneng atau berdikari sebagai mbah, sebagai dukun, sebagai paranormal, sebagai juru kunci, yang dikenal dengan kesaktiannya, pada akhirnya meringkuk di atas tempat tidur dan berakhir dengan kematian yang mengenaskan, memalukan. Dan yang paling banyak jumlahnya kadang kita di luar sana adalah poro kadang yang mengalami kegelisahan-kegelisahan, keraguan-keraguan, bahkan ketakutan-ketakutan, karena hampir di setiap waktu didatangi masalah-masalah. Mana jaminan selamat untuk putra? Mana jaminan sempurna untuk putra? Mana jaminan abadi untuk putra kalau putra mengalami hal seperti itu? Tidak punya waktukah kita untuk merenungkan hal-hal tersebut? Kenapa dan mengapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Romo dawuh tentang hal ini. Kunci kuwi urip, ora kena den owahi, ora kena den imbuhi, ora kena den kurangi. Ngowahi kunci, ngimbuhi kunci, ngurangi kunci padha karo ngowahi urip, ngimbuhi urip, ngurangi urip. Lah ini loh yang terjadi. Wahyu Pancagaib diturunkan ke dunia sebagai sarana atau alat menembah kepada Maha Suci atau Maha Hidup, bukan yang lain. Walaupun Wahyu Pancagaib bisa digunakan untuk apa saja, namun tetap Wahyu Pancagaib adalah alat atau sarana menembah kepada Maha Suci atau Maha Hidup. Ini yang perlu kita kaji. Artinya Wahyu Pancagaib itu sesungguhnya tidak bisa digunakan untuk kesaktian. Sesungguhnya Wahyu Pancagaib itu tidak bisa digunakan untuk mengejar kekayaan, kehormatan, kedudukan, kepuasan-kepuasan duniawi. Itu tidak bisa sama sekali. Karena apa? Karena Wahyu Pancagaib adalah sarana atau alat menembah kepada Maha Suci atau Maha Hidup. Para kadang kita yang hebat dan luar biasa di luar sana, namun pada akhirnya mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami kesengsaraan, hingga berakhir dengan kematian yang menyiksa, yang memalukan. Itu dikarenakan Wahyu Pancagaib bukan hanya digunakan untuk menembah kepada Maha Hidup atau Maha Suci, tapi juga digunakan untuk meraih dunia. Mereka mencampur adukkan Wahyu Pancagaib dengan ilmu-ilmu politik,
Mereka mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ilmu bisnis. Mereka mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ilmu agama. Mereka mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu jaya kawijayan, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat mereka hingga berakhir menyedihkan, memalukan. Bukankah Romo sudah dawuh bahwa wahyu pancagaib adalah laku pribadi? Maksudnya, masalah duniawi kita hadapi dengan manusia kita. Jangan kita hadapi dengan putra kita. Ini loh yang dimaksud momori. Ini loh yang dimaksud menodai. Ini loh yang dimaksud keluar dari jalur wahyu pancagaib, atau keluar dari jalur ajarannya Romo. Adalah mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan urusan dunia. Mengombinasikan atau mengaplikasikan atau mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu agama, dan bla 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 lainnya. Di luar kesadaran. Dengan begitu kita sudah merubah wahyu pancagaib, sudah menambahi wahyu pancagaib, dan sudah mengurangi wahyu pancagaib, alias melanggar sabda Romo, melanggar dawuh Romo. Putra kekudangane Romo dicipta dan didesain sebagai kekudangane Romo. Yang jarang kadang mengerti maknanya adalah kekudangan. Apa sih kekudangan itu? Bukankah kekudangan itu adalah harapan atau kesayangan atau cita-cita seorang tua kepada anaknya? Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya lebih baik dari dia, lebih hebat dari dia. Setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya lebih hebat dari dia, lebih kuat dari dia, lebih sukses dari dia. Bahkan ada orang tua yang sampai-sampai bersumpah, jangan sampai kamu seperti bapak. Kamu harus jadi orang hebat, jadi orang kuat, jadi orang sukses, jadi orang cerdas. Jangan seperti bapak yang bodoh, ndeso, dan lain sebagainya. Itu loh maksudnya kekudangan. Artinya, seorang putra ditimang, diharap, dikudang menjadi kitab suci sejati ada makna. Wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Seorang putra ditimang, diharap, dikudang oleh Romo sebagai wulangreh sejati
kata-katanya, ucapannya, omongannya bagi sesama makhluk hidup. Seorang putra ditimang, diharap, dikudang oleh Romo sebagai berbudi bawaleksono. Tingkah lakunya, perbuatannya, sifat dan sikapnya bagi sesama makhluk hidup. Artinya seorang putra itu dicipta dari itu, didesain dengan itu, agar menjadi seperti itu oleh Romo. Kalau tidak di situ berarti bukan putra kekudangannya Romo. Kalau wujudnya tidak sebagai kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-katanya, ucapan-ucapannya, omongan-omongannya, entah itu yang keluar dari lesan atau yang terlintas di pikiran atau yang terbatin di hati, bukan wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup. Kalau sifat dan sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak berbudi bawaleksono bagi sesama makhluk hidup, berarti itu bukan putra kekudangane Romo. Maka dia tidak mendapat jaminan selamat, nggak mendapat jaminan sempurna, apalagi abadi. Tidakkah kita bisa berpikir sampai ke situ? Ini bukan perkara wahyu panca gaib ndak hebat. Bukan soal patrapnya kurang kenceng, bukan. Bukan karena malu dianggap putra Romo terus ditutupi nyamar jadi apa? Bukan karena itu. Pertama, tidak sesuai dengan harapan Romo, tidak sesuai dengan kekudangannya Romo. Yang kedua, merubah, menambahi, dan mengurangi wahyu panca gaib yang murni, yang suci. Dengan perubahan itu, dengan penambahan itu, dan pengurangan itu, wahyu panca gaib yang suci, yang murni, yang asli ini menjadi ternoda. Karena dicampur adukkan dengan ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu syirik, iri, dengki, dendam, fitnah, hasud, membuli. Ini yang menghapus jaminannya untuk selamat, untuk sempurna hingga abadi. Apapun alasannya, jika tidak keluar dari kekudangannya Romo, mempraktekkan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dengan murni, asli, tulus, bercerminlah kepada wong edan bagu. Walaupun wong edan bagu dituding kasukman, dituding dukun, dituding keluar dari jalur ajaran Romo, tapi setiap hari dan setiap malam wong edan bagu tetap duduk di sini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun.
wong edan bagu sesat, wong edan bagu mencampur adukkan wahyu pancagaib, wong edan bagu ngadeg jumeneng dadi dukun nganggo wahyu pancagaib. Kalau wong edan bagu itu keluar dari jalur ajaran Romo, tentu wong edan bagu mengalami sama seperti poro kadang kita di luar sana, yang awalnya pembisnis sukses, yang awalnya pengusaha sukses, yang awalnya paranormal hebat, dukun hebat, orang sakti hebat, juru kunci hebat, namun pada akhirnya menjadi bunga di atas tempat tidur dan berakhir dengan sakaratul maut yang mengerikan, memalukan. Harusnya wong edan bagu pun sama mengalami seperti itu. Jadi kalau panjenengan, kalau kita tidak ingin dihapus jaminan selamatnya, jaminan sempurnanya, jaminan abadinya, jangan sekali-kali keluar dari kekutangannya Romo. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali keluar dari kekutangannya Romo. Jangan sekali-kali merubah wahyu pancagaib. Jangan sekali-kali menambahi atau mengurangi wahyu pancagaib. Jangan mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan urusan duniawi, model apapun. Jangan, karena akibatnya akan fatal. Betapapun kerasnya kita mengaku sebagai putra Romo, jika luput, tetap luput. Dan itu harus ditebus. Lah kalau sudah begitu Pak Web, bagaimana kalau saya sampai mengalami tidak punya beras? Tidak usah kau gunakan wahyu pancagaib untuk mendatangkan beras, untuk mencari beras. Tidak sebanding. Kalau wahyu pancagaib digunakan untuk mencari beras, itu tidak sebanding. Wahyu pancagaib itu adalah ruh maha suci yang memberikan kehidupan kepada kita di sepanjang hidup kita selama di dunia ini. Kalau hanya digunakan untuk nyari beras, sepele banget. Kalau digunakan hanya untuk mencari uang, mencari kekayaan, mencari jodoh, sepele banget. Nggak sebanding, nggak pantas. Mosok maha suci digunakan untuk seperti itu. Lalu terus caranya bagaimana Pak Web? Bukankah di hampir setiap video-video terbaru saya terkait manekung, saya sudah menginformasikannya tanpa tedeng aleng-aleng? Itu sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan seluruh urusan duniawi. Tidak perlu menggunakan wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib bukan untuk itu. Wahyu pancagaib adalah sarana atau alat untuk menembah kepada Maha Suci, bukan untuk menyelesaikan duniawi. Kalau perkara duniawi, cukup nikmati saja rasanya dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmati rasanya, lalu katakan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Enggak perlu bawa-bawa wahyu pancagaib. Enggak sebanding. Alam semesta seisinya ini enggak sebanding dengan wahyu pancagaib. Enggak sebanding. Enggak pantas kita menggunakan wahyu pancagaib untuk menyelesaikan urusan duniawi. Urusan duniawi kita selesaikan dengan cara duniawi.
Jangan dengan wahyu pancagaib. Caranya gampang, tidak perlu patrap. Kita tidak perlu patrap bersama di berlama-lama menggunakan wahyu pancagaib, tidak perlu. Karena wahyu pancagaib bukan untuk hal itu. Di setiap kali patrap samadi kita melatih kesadaran kita. Gunakan kesadaran kita untuk menyelesaikan urusan duniawi. Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah? Nikmati rasanya. Rasa apa? Rasa bagaimana yang muncul ketika kita bermasalah itu? Nikmati itu dengan kesadaran. Terus nikmati lebih dalam, dan nikmati terus sampai panjenengan, sampai kita berhasil menikmatinya. Setelah berhasil menikmatinya, katakan apa yang dibutuhkan tentang dunia ini. Katakan apa yang diperlukan tentang dunia ini. Jangan bawa-bawa wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib bukan untuk itu. Tidak pantas kita menggunakan wahyu pancagaib untuk seperti itu. Betapapun kita bersikeras mengaku putra Romo, kalau nggak dianggap putra Romo sakit hati. Betapapun kita patrap setiap hari, setiap malam berjam-jam, kalau luput, tetap luput, dan kita harus menebusnya. Ini sangat memalukan. Sebagai pewaris wahyu Makutha Rama, kita harusnya malu. Kita adalah pewaris wahyu Makutha Rama. Panjenengan tahu apa itu wahyu? Wahyu adalah anugerah. Panjenengan tahu apa itu mahkota? Apa itu mahkota? Lambang keabadian. Panjenengan tahu apa itu Rama? Roh lan komo. Anugerah. Lambang keabadian, roh lan komo. Itu adalah putra. Tapi putra yang sesuai dengan kekudangane Rama. Bukan yang balelo, bukan yang ingkar. Sebab karena itu, saya tidak pernah bosan memberikan motivasi. Mari kita menebar, mari kita menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Hanya dengan itu kemurnian kita terjaga. Hanya dengan itu kesucian kita akan terjaga. Jadi kita tidak perlu menodai wahyu pancagaib. Kita tidak perlu memori wahyu pancagaib, ngotak-ngatik wahyu pancagaib, ngerubah wahyu pancagaib, nambahi wahyu pancagaib, ngurangi wahyu pancagaib agar sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tidak perlu. Karena jika itu kita lakukan, berarti kita melakukan semua itu kepada hidup. Maka hidup itu adalah abadi. Hidup itu adalah suci. Hidup itu adalah ruhnya Tuhan. Kita tidak punya hak di situ. Hak kita hanyalah berterima kasih kepada hidup, bukan melempari kotoran-kotoran. Kewajiban kita adalah mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena di setiap saat kita digerakkan dan diberikan oleh Dia, sehingganya kita bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa beragama, bisa beribadah, bisa berdoa, bisa menyebut nama-nama Tuhan.
bisa bermasyarakat, bisa bekerja, bisa berpikir, bisa membatin dan lain sebagainya, itu karena kita digerak dan digerakkan oleh hidup. Bukannya berterima kasih, kok malah melempari dengan noda-noda kotoran. Putra kekudangane Rama itu bukan manusia. Putra kekudangane Rama itu bukan manusia, bukan makhluk. Makhluk itu ini, yang raganya jelas ini, yang namanya Toso Wijaya, yang menggunakan nama populer Wong Edan Baku, ini manusia. Kalau putra kekudangane Rama itu bukan manusia, bukan makhluk. Putra kekudangane Rama itu adalah bagian dari Maha Suci, bagian dari Maha Hidup. Putra, putane rasa utawa pungkasane rasa Rama, roh lan kama. Pungkasane rasa roh lan kama. Pungkasane rasa kuwi apa? Pungkasane rasa ki ya kasampurnan. Roh lan kama utawa rasa manunggal ki apa? Keabadian. Putra Rama berarti kesempurnaan abadi. Nah, kita dicipta dengan itu. Kita didesain dengan itu agar supaya bisa seperti itu. Panjenengan ingsun mijilake dadi kasampurnan abadi. Mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Jeneng sira sun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Bukannya mijilake malah nyepreti kotoran-kotoran. Nono nuntut jare jaminane selamat, jare jaminane morah mareh, jare jaminane tentrem, jare jaminane sempurna, jare jaminane abadi. Sopo sing arep dituntut? Lah wong mau ngaku putra. Nah nek putra temenanan kuwi padha karo kekudangane Rama. Selesaikan urusan duniawi dengan cara duniawi. Selesaikan urusan duniawi dengan cara manusiawi. Selesaikan urusan duniawi dengan cara manusiawi. Jangan dengan cara putra. Karena putra itu bukan manusiawi. Apalagi sampai menggunakan wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib itu bukan untuk menyelesaikan duniawi. Wahyu pancagaib yang dilakukan oleh putra itu untuk menyempurnakan duniawi agar menjadi abadi, bukan menyelesaikan. Kalau ingin menyelesaikan urusan-urusan duniawi, selesaikan dengan cara manusiawi. Cara dan tekniknya mudah. Urusannya apa dulu? Setiap urusan itu ada prosesnya. Dan apapun prosesnya hanya ada dua rasa. Rasanya enak atau tidak enak. Nah, ketika kita menghadapi urusan duniawi, rasa yang muncul itu apa? Rasa enak apa rasa tidak enak? Nah, kalau yang muncul rasa enak, nikmati rasa enak itu dengan kesadaran.
Kalau yang muncul rasa tidak enak, nikmati rasa tidak enak itu dengan kesadaran. Terus nikmati. Lebih dalam lagi dinikmati. Terus sampai kita benar-benar bisa menikmati. Kalau kita benar-benar sudah bisa menikmati, katakan apa yang panjenengan perlukan tentang duniawi ini. Apa yang panjenengan butuhkan tentang duniawi ini. Penyelesaian model apa yang panjenengan inginkan. Tinggal katakan. Tanpa harus capek-capek melakukan patrap samadhi menggunakan wahyu panjagaib. Karena wahyu panjagaib bukan untuk itu. Wahyu panjagaib adalah untuk manembah karo sing gawe urip. Titik. Sebenarnya mudah bagi seorang putra. Bagi seorang awam itu sangat mudah. Apalagi dia seorang putra Romo. Orang awam saja bisa mengetahui mana putra kekudangane Romo, mana yang bukan, mana yang hanya ngaku-ngaku. Orang awam saja bisa mengetahui. Lawong tanda-tandanya cetha. Yang putra kekudangane Romo, yang benar-benar putra kekudangane Romo itu yang seperti apa, orang awam pun pasti tahu, apalagi sesama putra kekudangane Romo. Kalau benar-benar putra kekudangane Romo mesti selamat, mesti sempurna, mesti abadi. Nah, kalau bukan putra kekudangane Romo alias ngaku-ngaku saja, mung ela-elo tok, mesti ora selamat, mesti kakean masalah. Mesti loro meriang, mesti kesampar kesandung. Apa mana sempurna? Aduh banget. Mesti ning dinggon isine mung gunemi wong liya. Ngondo wong liya, goleki lupute wong liya. Wis cetha kuwi. Putra mung ngaku-ngaku tok, mung ela-elo tok. Orang awam pun tahu, apalagi sesama putra Romo. Karena putra Romo adalah putra kekudangane Romo. Putra ningsun sami para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangartiya jeneng sira Wisun Sabda dadi kitab suci sejati adam makna wastanipun kuwi wujudira. Ulangre sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putra ningsun. Harap cetha to. Jelas kan? Bahkan itu ditulis di dalam buku. Artinya semua tahu. Prakteknya mana prakteknya? Apa cukup ditulis ning buku tok terus apal? Oh iki dawuhe Rama, iki kekudangane Rama, iki cukup seperti itu. Numponi kekudangane Rama, njaga kesuciane wahyu panjagaib. Mesti selamat
mesti sempurna. Yen kepilih manekung mesti abadi. Ngadepi urusan duniawi kacang-kacang, cukup nikmati rasanya, lalu katakan apa yang dikehendaki. Tapi nek kekudangane Rama kok ora dipatrapake, mbok sedina nutuk menikmati rasane, banjur ngucap ya mung entut sing metu, ora bakal mahanani. Lawang dudu putra kekudangane Rama. Motivasi saya hari ini khususnya untuk para kadang yang ada di sini, dan al khusus atau khususon bahasa kerennya untuk kadang, porok kadang di luar sana yang mungkin punya kesempatan menyimak video saya ini. Mari kita berhenti, mari kita berhenti mengubah-ngubah, ngimbui-ngimbui, ngurangi-ngurangi. Mari kita berhenti mengaplikasikan wahyu pancagaib, mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan kepentingan-kepentingan duniawi, dengan urusan-urusan duniawi. Mari kita hentikan semua itu dan kembali ke jalan kekudangane Rama. Karena jika tidak, kita akan menjadi sampah yang harus disapu bersih pada akhirnya. Soal gelar, soal gelar, cukup tebar atau sebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama, jangan wahyu pancagaib. Cara dan tekniknya menyebar atau menebar kesadaran cinta, kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama, tak perlu banyak bicara, tidak usah neko-neko, cukup praktekkan kekudangane Rama kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jika sampai menghadapi sesuatu hal, nikmati rasanya sesuatu hal itu dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmatinya, katakan apa yang dikehendaki, maka jadilah. Perkara gulung, perkara gulung, ndak perlu banyak bicara, ndak usah neko-neko. Karena orang awam yang dipilih oleh Rama itu tidak butuh penjelasan apapun terkait wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Rama, diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Jadi cukup diam, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah pola. Praktekkan saja kekudangane Rama kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, hingga sampai kapanpun, dan dunia akan menilai kita. Karena zaman sekarang sudah bukan zamannya menilai penampilan, sudah bukan zamannya menilai pangkat, derajat, dan
manusianya sudah cerdas-cerdas. Manusianya sudah cerdas semua otaknya. Karena sekolahan ada di mana-mana, pesantren ada di mana-mana, padepokan ada di mana-mana, kampus ada di mana-mana. Artinya mereka semua cerdas. Mereka tidak akan mau tertipu oleh penampilan, tidak akan mau tertipu oleh kedudukan, oleh pangkat, tidak akan mau. Orang cerdas pasti akan menilai dari perbuatan-perbuatan yang dilihatnya, akan menilai dari tingkah lakunya, akan menilai dari gaya bicaranya, akan menilai dari cara-caranya menyikapi suatu masalah. Jadi tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak neko-neko, praktek, dan praktek, mempraktekkan kekudangannya Romo. Dengan cara patrap samadhi mijil soan untuk panjenengan yang sudah selesai manekung. Ingat, palungguh pambuka panjenengan sudah beralih menjadi palungguh jati. Mijil soan panjenengan tinggal separuh, yaitu sampai di Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Karena bagi putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung itu tidak butuh pangestu lan pengayoman, apalagi penyuwunan sepele lainnya. Yang dibutuhkan oleh putra kekudangane Rama sesudah selesai manekung adalah keabadian, bukan pangestu, bukan pengayoman, apalagi penyuwunan sepele tentang urusan duniawi. Nggak pantas putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung itu njaluk nyuwun, itu ora pantes. Lah wong wis suci, wis nunggal karo suci, wis nunggal karo Rama kok sik njaluk ae. Wis ora pantes. Sudah saatnya bersabda, sudah saatnya berkata, sudah saatnya action tentang apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Bukan meminta, tapi mijilake apa sing dikarepake. Bukan meminta, bukan nyuwun, ning mijilake apa sing dikersakake. Itu putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekungnya. Ketika bangun dari tidur pagi, sebelum otak kita berpikir tentang yang lainnya, duduklah terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lengga, agar apapun yang kita perbuat secara otomatis tertata. Busana-busana kita tertata, pusaka-pusaka kita tertata, sabda-sabda kita juga tertata. Patrapnya dibalik, bermula dari mijil toto lenggah terlebih dahulu, kemudian naik ke paweling, lalu naik lebih tinggi lagi ke kunci, kemudian turunkan tangannya, lakukan samadhi walaupun hanya sejenak. Palungguh panutup jika sudah dirasa cukup. Jika sampai tersandung, jangan buang waktu, segera lakukan patrap samadhi mijil sempurna. Itu untuk perkara gulung, untuk urusan gulung, tentang gulung. Tapi kalau untuk urusan gelar, tentang gelar, cukup nikmati rasanya gelar itu dengan kesadaran. Jika sudah berhasil menikmati rasanya gelar, katakan apa yang panjenengan kehendaki, maka terjadilah.
kadangan kita sore hari ini sebagai pelipur perpisahan dengan kadang yang mengantar kadang Manekung dari Tulungagung. Saya rasa cukup deh. Selamat untuk para kadang yang sedang Manekung.